Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, untuk pagi hari ini kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan boleh menaikkan puji-pujian kepadamu dan juga boleh mendengar firman-Mu. Kami membuka diri kami, membuka hati dan pikiran kami. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gambar ini adalah gratitude journaling atau jurnal ucapan syukur yang saat ini merupakan satu hal yang sedang sangat ngetren di sosial media. Rata-rata orang yang posting soal gratitude journaling ini tidak mengungkapkan sih apa isi jurnalnya. Yang dipamerkan di halaman sosial media beberapa orang ini adalah jurnalnya atau video pendek bahwa ia sedang mengisi jurnal tersebut. Kira-kira kenapa sih jurnal ucapan syukur ini belakangan jadi hype di sosial media? Penelitian menunjukkan bahwa situasi terkini terkait COVID-19 membuat banyak orang rentan stres. Dari mulai tekanan ekonomi, ketakutan akan tertular,
proses sembuh yang rasanya lama untuk kembali pulih seperti sedia kala, atau juga perasaan terisolasi dan merasa sendiri. Akibatnya, stres ini bisa dirasakan seperti gampang sekali kita menjadi sedih, gampang panik, gampang cemas atau takut, perasaan sangat kesepian, lalu mungkin juga susah tidur, atau mungkin beberapa gangguan-gangguan tubuh yang diakibatkan oleh stres ini. Nah, menulis jurnal atau diari ucapan syukur tadi mengajak kita untuk mengenal diri kita sendiri, lalu kemudian menganalisa perasaan yang sedang kita rasakan saat itu. Tujuannya supaya kita jangan baper, jangan kebawa perasaan. Lalu kemudian karena tadi kebawa baper itu, keputusan dan tindakan kita jadi kurang realistis. Kedua, tujuan dari membuat jurnal ini adalah mengurangi stres. Menulis, mewarnai, membuat berbagai kegiatan seni membantu mengalihkan fokus kita supaya kita nggak cuma memikirkan apa yang kita rasakan. Kita bisa mengurangi kadar kemarahan, kesendirian, kesedihan, dan ketakutan ketika kita melakukan kegiatan journaling ini, menulis diari. Ketiga, proses ini meditatif. Maka tujuannya adalah supaya kita jadi punya optimisme dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak sih tokoh Alkitab yang punya pengalaman seperti kita? Stres, ketakutan? Ada. Nah, salah satunya adalah Daud. Bagaimana situasinya bisa sama dengan kita? Kalau kita dihantui oleh berbagai ketakutan dikejar oleh virus COVID-19 ini, Daud dikejar akan ketakutan bahwa ia akan dibunuh oleh Saul. Ia pasti takut. Ia berpikir kapan salah satu dari orang-orang di sekitarnya akan menjual informasi tentang dia. Ia takut Saul akan menangkapnya, membunuhnya, atau bahkan menyakiti keluarganya. Pergumulan Daud ini bisa kita baca dengan jelas di dalam tulisannya di kitab Mazmur. Tapi saat itu belum ada yang namanya jurnal syukur, diari seperti sekarang ini. Lalu kira-kira aktivitas terapi apa sih yang Daud lakukan? Yang ia lakukan bukan menuliskan jurnal, tetapi ia menuliskan Mazmur. Dan mungkin juga ia menyanyikan apa yang ia tuliskan tersebut sebagai pujian dan doa kepada Tuhan. Kira-kira berhasilkah ia dengan apa yang ia lakukan? Alkitab mencatat demikian. Bahkan ketika ia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya. Emosinya, perasaannya, ketakutan, dan kesedihannya dikalahkan dengan pikiran rasional bahwa Saul adalah ayah dari Yonatan, sahabatnya. Ia belajar dan melatih dirinya. Ia belajar untuk semakin mengenal kekuatannya, dan ia diproses menjadi seorang pemimpin oleh Tuhan. Beberapa judul Mazmur ini mengungkapkan pergumulan sang pemazmur, Daud. Doa minta tolong terhadap musuh, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ia berusaha menenangkan jiwanya yang ketakutan dengan menuliskan harapannya di dalam Mazmur. Mazmur 56 ayat 4 mencatat, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Kejadian buruk di masa lampau kerap kali membuat kita hidup dalam gelapnya dendam dan sakit hati. Entah terhadap Tuhan, orang lain, bahkan mungkin situasi yang rasanya tidak berpihak kepada kita. Tetapi menuliskan rangkaian ucapan syukur di dalam prosesnya membantu kita bersahabat dengan kejadian pahit di masa lampau, membuat kita lebih bisa menerimanya sebagai bagian dari hidup kita yang memberi pelajaran tertentu. Kemudian memampukan kita untuk berdamai dengan situasi saat ini dan memberikan harapan akan masa depan. Aduh, tapi situasi begini mah susah. Apa yang mau disyukuri? Itu mah kerjaannya anak-anak lah buat bikin diari jurnal kayak gitu. Tapi rasanya kalau kita mau mulai mencoba bikin diari ucapan syukur juga boleh. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mendaftarkan, menuliskan, bahkan menceritakan. Apa sih berbagai hal yang kita syukuri hari lepas hari? Tapi hari ini saya akan mengajak kita bersyukur dengan menggunakan tangan kita.
Anda yang mau sedikit journaling, membuat diary, atau mau yang lebih nyeni, bisa punya opsi untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Nah, pertama, Anda bisa menjiplak tangan Anda di selembar kertas seperti ini. Lalu, sambil mengingat dan bersyukur, Anda bisa menggambar, melukiskan, mewarnai, menuliskan dengan singkat, atau menempelkan sesuatu di cetakan tangan yang bersyukur itu. Yuk, mari kita mulai. Pertama, yang paling mudah, saya akan mengajak kita untuk bersyukur untuk saat ini, kesempatan beribadah kita. Walaupun kita di rumah, walaupun kita nggak bisa kemana-mana, kita bersyukur kita masih punya alat-alat yang bisa memfasilitasi ibadah kita. Kita bersyukur untuk teman-teman pengurus PDP GKI Gading Indah yang mau repot-repot merencanakan berbagai hal sehingga kita tetap bisa beribadah. Kita bersyukur juga untuk mereka yang bisa bernyanyi dengan baik dan menyediakan video-video pujian yang membantu kita menikmati bernyanyi memuji Tuhan pagi hari ini. Lanjut ya. Kedua, untuk jari yang kedua, saya akan mengajak kita bersyukur untuk rumah yang melindungi kita dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Keluarga kah, atau mereka yang membantu kita di rumah sehingga pekerjaan rumah jadi lebih mudah. Bisa jadi tukang sayur yang mengantarkan pesanan kita, atau kurir yang mengantarkan pesanan order online, atau mungkin tukang somai yang lewat di depan rumah. Tapi mungkin banyak dari kita yang kemudian berpikir demikian. Justru mereka yang terdekat, mereka yang ada di rumah ini yang jadi teman berantem kita setiap hari. Iya sih, karena keterbatasan kita bersosialisasi, mereka yang ada di rumah yang dekat dengan kita sepertinya jadi rekan ribut terus. Tapi coba bayangkan hidup kita tanpa mereka. Bisa jadi lebih kesepian lagi. Nah, coba ingat-ingat. Apa sih yang baik dari mereka yang ada di sekitar kita, di rumah kita, yang membuat kita tersenyum? Buat saya mungkin ayam goreng dan sayur asam sih mbak. Atau anak-anak saya yang ngeberantakin rumah sih, tapi ada aja kejadian yang selalu bikin lucu. Atau mungkin pelukan hangat dari mereka yang ada di sekitar Anda. Ketiga, kita akan menggali lebih jauh lagi. Jadi yang ketiga ini, saya akan mengajak kita untuk bersyukur untuk berbagai pengalaman berharga atau momen bahagia yang kalau kita ingat, kita akan selalu tersenyum. Buat para ibu-ibu, mungkin masakan kita yang disikat habis oleh orang-orang rumah. Atau mungkin pencapaian tertentu ketika kita bekerja. Nah, untuk ibu bapak yang ikut serta di dalam pelayanan, kita juga bisa mengingat berbagai momen pelayanan yang kita pernah lakukan. Hal-hal yang membuat kita tersenyum gembira, bahagia, berharga, dan itu yang akan kita tuliskan, kita ingat dan kita syukuri. Lanjut ya. Lalu yang keempat nih, kita akan bersyukur untuk mereka yang punya tempat khusus di dalam perjalanan kehidupan kita. Guru kah yang mungkin membuat kita punya memori tertentu, membuat kita senang melakukan hal-hal tertentu. Atau mungkin teman masa kecil yang dulu sama-sama main bola bareng, naik sepeda bareng. Atau mungkin rekan kerja kita yang pernah bersama-sama dengan kita menyelesaikan proyek besar. Atau mungkin teman sepelayanan kita. Atau bahkan mungkin mertua atau menantu kita. Mereka yang punya tempat khusus di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mengingat mereka, menuliskan nama mereka, dan mengingat hal-hal spesial apa yang membuat mereka sangat istimewa di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk mereka yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Yang terakhir, justru adalah yang kita sering lupa adalah bersyukur untuk diri kita sendiri. Nah, sebelum melanjutkan menulisnya, menggambarnya, saya akan mengajak kita untuk menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya pelan-pelan. Kita akan bersyukur, lihat deh jari-jari tangan kita. Jari-jari tangan yang masih bisa kita lipat untuk berdoa dan melakukan sesuatu. Lihat lagi tubuh kita. Kita bersyukur untuk tubuh yang Tuhan mampukan untuk terus hidup.
yang mungkin sekarang tidak sekuat dulu, yang dulu mungkin sudah mampu melewati berbagai tantangan hidup. Kita bersyukur untuk mata kita yang masih bisa melihat berbagai keindahan, melihat orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur untuk telinga kita yang masih bisa mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur untuk mulut kita yang masih bisa menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dan juga yang masih bisa berdoa bagi banyak orang. Kita bersyukur untuk diri kita. Terakhir, yang akan kita taruh di tengah tangan yang kita gambar atau yang kita tuliskan tadi, bahwa kita bersyukur untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk Sang Sumber Hidup, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Ia yang membuat hidup kita jadi lebih bermakna. Kita bersyukur bahwa Ia menciptakan kita. Dengan begitu banyak orang di sekitar kita, dengan begitu banyak pengalaman berharga di sekitar kita. Ini ilustrasi tangan bersyukur punya saya. Betul sih, dalam proses membuatnya, membuat saya jadi lebih tenang. Lalu tentu saja membuat saya jadi lebih positif menatap hari-hari ke depan karena diingatkan begitu banyaknya berkat di dalam kehidupan saya. Mari kita sama-sama baca ayat Alkitab ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Proses mengingat dan bersyukur tadi juga adalah doa kita. Ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan dan Ia mendengar doa kita. Selamat pagi Ibu Bapak yang menikmati persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk terus bersyukur ya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.